Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A akan menjelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif dalam bidang farmasi yang beranggotaan Dias Nabila Putri, Hafizah Rizka Ramadhani, Fitra Anissa Zahra, Dasya Fiona, Susan Dwi Azlin, Syabila Ekananda, Fauzia Anindita, dan Afifah Rizkonisa. Yang pertama itu ada jenis penelitian kuantitatif yang akan dibacakan oleh Deas. Jadi jenis penelitian kuantitatif dibagi menjadi 6. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Analisa mendalam terkait dengan fakta yang sudah ditemukan menjadi salah satu ciri dari penelitian ini. Data dan fakta yang ditemukan kemudian diangkat ke dalam penelitian dan disajikan secara apa adanya tanpa rekayasa. Peneliti yang memilih jenis penelitian deskriptif pada umumnya senang menarasikan suatu fenomena dan masalah masa lalu, mengaitkannya dengan teori yang digunakan. Maka tak heran jika pembahasan dalam penelitian deskriptif ini akan dijabarkan atau dideskripsikan panjang dan lebar oleh peneliti. Contoh jenis penelitian kuantitatif berikutnya yaitu penelitian korelasi. Sesuai dengan namanya, maka tak heran jika penelitian ini bertujuan untuk menguji keterkaitan antara dua topik masalah dengan fokus pertanyaan, apakah ada hubungan di antara kedua topik tersebut? Tak hanya itu, peneliti juga akan mencari tahu apakah hubungan kedua topik tersebut lemah atau kuat. Penelitian ini juga tak jarang dikombinasikan dengan penelitian deskriptif. Dengan demikian, setelah peneliti mengetahui ada atau tidaknya hubungan di antara kedua topik, peneliti akan melanjutkan pembahasan dengan menjelaskan secara deskriptif masing-masing topik yang diteliti. Penelitian korelasi menggunakan variabel bebas untuk memprediksi serta variabel terikat untuk variabel yang diprediksi. Selanjutnya, yaitu penelitian komparatif. Penelitian komparatif hampir sama dengan korelasi karena keduanya sama-sama melibatkan dua topik atau lebih dan menelitinya secara mendalam. Hanya saja, penelitian komparatif bertujuan untuk melihat penyebab dari suatu fenomena. Hipotesis terkait dengan faktor penyebab melibatkan beberapa topik masalah yang berpotensi memiliki hubungan sebab akibat. Selain itu, penelitian komparatif juga memiliki tujuan menjelaskan perbedaan antara dua atau lebih topik masalah yang diduga saling memiliki keterikatan. Dengan kata lain, peneliti memulai penelitian dengan hipotesis bahwa beberapa topik yang diteliti saling berhubungan tetapi memiliki faktor pembeda. Penelitian jenis ini digunakan untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan cara menganalisa berbagai faktor penyebab terjadi suatu fenomena yang diteliti. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Syabila. Yang keempat itu penelitian survei. Jenis penelitian ini yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi, kemudian menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Biasanya kuesionernya ini berupa pertanyaan yang dibuat tanpa dilandasi konsep dan teori. Contoh dari penelitian survei ini adalah penelitian mengenai minat siswa mengikuti ekstrakurikuler sekolah. Yang kelima itu penelitian eksperimen. Jenis penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang terkontrol dan terpantau secara ketat agar kepentingan penelitian bisa sesuai dengan rencana. Berbeda dari penelitian kuantitatif lainnya yang mengandalkan kuesioner sebagai metode pengambilan datanya, pada penelitian eksperimen ini dia juga melakukan observasi lapangan. Penelitian eksperimen ini seorang penelitinya ini harus melalui 4 tahap. Yang pertama itu tahap pra-eksperimen, true eksperimen, faktorial, dan kuasi eksperimen. Contoh dari penelitian eksperimen ini adalah penelitian mengenai pengaruh media pembelajaran terhadap peningkatan kecerdasan siswa SMP. Yang keenam itu adalah penelitian tindakan. Jenis penelitian yang terbentuk refleksi diri melalui tindakan nyata dalam situasi yang sebenarnya.
Penelitian jenis ini itu bertujuan untuk memperbaiki proses serta pemahaman terkait praktik-praktik suatu kegiatan yang hasilnya dapat diimplikasikan dalam mengatasi suatu masalah. Contoh dari penelitian tindakan ini adalah penelitian mengenai pengembangan media belajar berbasis daring di lingkungan desa. Yang kedua itu metode penelitian non-eksperimental dan eksperimen yang akan dibacakan oleh Hafizah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penelitian non-eksperimen. Penelitian non-eksperimen itu adalah penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah variabel subjek penelitian menurut dengan keadaan apa adanya, tanpa ada manipulasi atau intervensi dari peneliti. Jadi penelitian non-eksperimen ini adalah penelitian yang tanpa adanya perlakuan atau treatment atau uji coba dari peneliti kepada subjek penelitian. Penelitian kuantitatif itu terbagi menjadi kuantitatif eksperimen dan non-eksperimen. Apa yang membedakan antara penelitian kuantitatif eksperimen dan non-eksperimen yaitu terletak pada intervensi, yaitu perlakuan atau uji coba atau treatment yang dilakukan peneliti kepada responden atau subjek penelitian. Penelitian kuantitatif eksperimen itu subjek atau respondennya mendapatkan intervensi atau perlakuan. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif non-eksperimen itu subjek atau respondennya tidak mendapatkan intervensi atau perlakuan. Bagaimana caranya kita menentukan apakah menggunakan desain penelitian kuantitatif eksperimen atau non-eksperimen? Yaitu bisa menggunakan algoritma umum untuk menentukan desain penelitian, yang bermula dari tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian. Apakah terdapat intervensi atau perlakuan yang akan diberikan peneliti kepada subjek penelitian? Jika iya, maka desain penelitian yang akan diambil itu adalah desain eksperimen. Jika tidak terdapat perlakuan atau treatment yang akan diberikan peneliti kepada subjek penelitian, maka desain penelitian yang akan diambil itu adalah desain non-eksperimental atau yang kita sebut dengan observasional. Pada penelitian observasional ini, jika tujuannya untuk mencari hubungan, maka perlu dilihat apakah sampelnya itu dalam satu kelompok. Jika iya, maka desain penelitian yang akan diambil itu adalah desain studi korelasi. Jika ingin mencari tujuan hubungannya, tetapi sampelnya itu tidak satu kelompok, maka desain penelitian yang akan diambil itu adalah komparatif. Sedangkan jika penelitiannya itu tidak mencari hubungan, maka desain penelitian yang akan diambil itu adalah desain studi deskriptif. Apa ciri utama untuk desain non-eksperimental? Sesuai dengan pengertiannya tadi, yaitu adalah penelitian yang dilakukan kepada subjek penelitian itu menurut keadaan apa adanya tanpa ada manipulasi. Maka dari itu, studi yang dijalankan itu dalam kondisi yang normal atau senatural mungkin, dan fenomena yang muncul pun diobservasi apa adanya. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah mendeskripsikan masalah atau mengeksplorasi, menjelaskan hubungan antar variabel. Namun, desain penelitian eksperimental ini dia lemah dalam menjelaskan hubungan sebab akibat, karena tadi tidak adanya intervensi, yaitu perlakuan yang diberikan peneliti kepada subjek penelitian. Namun, bisa digunakan untuk pengembangan pengetahuan dalam kondisi tidak memungkinkan dilakukannya eksperimental. Apa kondisi yang tidak memungkinkan kita melakukan eksperimen? Yang pertama itu karena ada masalah etik penelitian dan sulit untuk atau tidak mungkin dilakukannya intervensi oleh peneliti. Kemungkinan juga variabelnya itu sulit dimanipulasi, atau jika bisa dimanipulasi itu akan ada masalah etika penelitian. Misalnya itu penggunaan alkohol, penyalahgunaan narkoba, atau dalam kondisi duka cita, dan sakit fisik atau mental.
Berikut adalah jurnal mengenai pengaruh pola asuh orang tua dan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa di MTS swasta Rojatul Akmal, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Di sini penelitinya yaitu Nurasia, Sokani, dan Edi Saputra mengambil metode penelitian kuantitatif eksperimental, non-eksperimental. Kenapa di sini menggunakan penelitian non-eksperimental? Itu karena peneliti tidak memberikan intervensi kepada siswa di MTS swasta Rojatul Akmal. Peneliti hanya melakukan observasi bagaimana pola asuh orang tua dan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa. Dan pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hubungan, yakni pengaruh pola asuh dan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar. Dan instrumen pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan angket. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan penelitian non-eksperimen. Yang pertama itu menentukan permasalahan penelitian beserta hipotesis yang akan diuji. Dalam segala penelitian, perlu adanya permasalahan serta hipotesis atau dugaan sementara. Lalu yang kedua, untuk memilih variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam pemilihan variabel, penelitian non-eksperimen dapat dilakukan dengan hanya satu variabel saja, dan tapi tidak dapat dimanipulasi variabel tersebut. Lalu yang ketiga adalah pengumpulan data. Dalam menentukan variabel perlu adanya pengumpulan data. Banyak metode yang bisa digunakan dalam pengumpulan data seperti wawancara, observasi, survei, angket, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, menganalisis data. Analisis data merupakan bagian yang penting dalam penelitian yang berupa proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data yang bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang kelima, melakukan interpretasi hasil penelitian. Menginterpretasi atau menafsirkan hasil merupakan proses yang menunjukkan apakah hasil temuan kita bisa dikonfirmasi atau tidak. Next. Lalu untuk jenis penelitian non-eksperimen. Di sini ada 3 jenis, yaitu penelitian cross-seksional yang melibatkan perbandingan 2 atau lebih kelompok orang yang sudah ada sebelumnya dengan kriteria yang sama dan dalam satu waktu yang sama. Lalu ada penelitian korelasional, membandingkan hubungan statistik dan statistika antara 2 variabel. Yang ketiga adalah penelitian komparatif, yaitu membandingkan antara variabel penelitian yang mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Next. Di sini ada contoh dari cross-seksional yang berjudul Gambaran Perilaku Gizi Anak Usia Sekolah Dasar di Kota Bandung. Metode dalam penelitian ini yaitu potong lintang atau cross-seksional, di mana peneliti mengambil 300 orang yang berasal dari 7 sekolah negeri yang ada di Kota Bandung. Peneliti melakukan penelitian dengan memperoleh informasi dan data dari pengisian kuesioner dan juga wawancara. Subjek penelitian tidak dimanipulasi, serta dilakukan pada satu waktu yang sama. Biasanya, penelitian cross-seksional ini dilakukan dengan beberapa variabel dalam satu waktu sekaligus. Next. Lalu ada contoh penelitian korelasional, yaitu dengan judul Korelasi Hasil Penerapan Pendidikan Karakter dan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak di Kelompok Bermain Batik Sidoarjo. Penelitian korelasional ini biasa meneliti hubungan antar variabel. Dari contoh, itu dijelaskan bahwa peneliti mengambil 18 peserta didik dari kelompok belajar batik Sidoarjo dengan teknik pengambilan data menggunakan angket,
observasi, dan dokumentasi. Variabel perbandingannya yaitu variabel X, hasil penerapan pendidikan karakter, dan juga variabel Y yang merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak di kelompok bermain batik Sidoarjo. Hasil pengumpulan data ini diaplikasikan dalam statistik atau grafik dan juga tes statistika. Next. Lalu ada komparatif yang berjudul perbedaan motivasi antara tenaga pustakawan dengan tenaga administrasi. Di sini peneliti mengambil sampel populasi yaitu pustakawan dan juga tenaga administrasi yang bekerja di perpustakaan Universitas Airlangga, kampus A, B, dan C. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu total sampling. Karena jumlah populasi penelitiannya itu kurang dari 100, maka diasumsikan bahwa jumlah anggota sampelnya itu relatif kecil. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner, dan pada penelitian ini jawaban setiap item pertanyaan kuesioner ini menggunakan skala interval, yaitu skala yang memiliki gradasi jawaban mulai dari yang sangat positif sampai sangat negatif, yang diangkakan dengan skor 1 sampai dengan 5. Komparatif ini biasanya merupakan penelitian yang melihat sebuah perbandingan atau perbedaan. Yang ketiga, metode penelitian observasi akan dibacakan oleh Susan. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi. Terdapat 3 jenis observasi. Yang pertama, observasi partisipasi, yaitu kegiatan observasi yang dilakukan dengan adanya pengamatan yang terlibat secara langsung dan aktif dalam objek yang diteliti. Yang kedua, observasi sistematis, yaitu kegiatan observasi berkerangka atau telah ditentukan terlebih dahulu kerangka-kerangka dalam observasi. Sebelum memulai kegiatan observasi, biasanya terdapat beberapa faktor atau parameter yang akan diobservasi. Dan yang terakhir, observasi eksperimental, merupakan observasi yang telah dipersiapkan secara matang guna untuk menguji atau meneliti objek tertentu. Beberapa manfaat dari observasi. Yang pertama, suatu hasil observasi dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Yang kedua, deskripsi dalam observasi dapat menjelaskan atau memperkirakan mengenai dunia nyata. Yang ketiga, memungkinkan orang lain untuk menafsirkan hasil penemuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Yang keempat, observasi dapat menjelaskan mengenai suatu peristiwa dan dapat diuji kualitasnya, serta menimbulkan spekulasi tentang peristiwa tersebut dalam aturan nyata. Yang kelima, observasi dapat mencatat indikasi yang terkadang tidak nyata berlangsungnya. Yang keenam, proses observasi dapat mencatat keadaan yang tidak dapat diaplikasikan dalam suatu eksperimen. Yang ketujuh, suatu peristiwa dapat dicatat secara kronologis sehingga berurutan. Yang kedelapan, suatu observasi dapat dikombinasikan dengan menggunakan sistem lainnya. Dan yang terakhir, memberikan wawasan lebih luas. Cara melakukan observasi. Yang pertama, menentukan objek observasi. Yang kedua, membuat pedoman observasi atau kerangka penelitian. Yang ketiga, menentukan lokasi observasi. Yang keempat, menentukan metode pengumpulan data yang ingin dilakukan, misalnya dengan wawancara atau kuesioner. Dan yang terakhir, menentukan metode analisis agar diperoleh kesimpulan yang tepat. Contoh objek yang dapat diobservasi. Yang pertama, observasi tentang pengelolaan dana keuangan oleh Bank Mandiri. Yang kedua, penelitian skripsi di kantor pajak. Dan yang ketiga, studi banding dengan wisata pendidikan pada sebuah lembaga yang kemudian dicatat dalam notulen dan kemudian dibuat laporan.
Yang keempat, kelebihan dan keterbatasan metode observasi yang akan dibacakan oleh Zasya. Kelebihan dan keterbatasan metode observasi. Kelebihan yang pertama, memungkinkan perekaman gejala-gejala pada waktu terjadinya atau apa adanya. Yang kedua, dapat mengetes kebenaran dan keyakinan peneliti, kebenaran data dan menghapus keraguan adanya bias. Yang ketiga, ada studi sosial atau psikologis yang tidak mungkin menggunakan metode lain. Jadi, observasi merupakan satu-satunya metode yang dapat dilakukan. Contohnya, meneliti tingkah laku hewan, anak-anak, bayi, orang yang terganggu jiwa, cacat mental. Yang keempat, observasi tidak tergantung pada kemauan objek atau subjek yang diobservasi untuk melaporkan atau menceritakan pengalamannya. Misalnya, bila akan mengobservasi, orang akan menempuh ujian, maka tidak perlu menanyakan apakah orang tersebut bersedia atau tidak diobservasi. Yang kelima, memperoleh gambaran berbagai tingkah laku dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, kekurangan atau keterbatasan metode penelitian observasi yang akan dibacakan oleh Afifah. Kekurangan atau keterbatasan observasi ini yang pertama yaitu observasi sangat tergantung pada individu yang melakukan observasi. Terdapat 3 hal. Yang pertama, terjadi halo effect. Maksudnya yaitu observasi menilai seseorang dengan sikap menggeneralisasikan penilaian positif atau negatif. Yang kedua, ada refleksi observer, yang mana ikut berpengaruhnya struktur kepribadian observer berkaitan dengan latar belakang observer dan pengaruh pengalaman-pengalaman emosional dapat tampil dalam kegiatan observasi. Yang ketiga, pengalaman bersifat selektif, berkaitan dengan keterbatasan penglihatan secara fisiologis, juga berkaitan dengan minat di mana observer cenderung mengamati hal-hal yang menonjol atau yang ingin diamati saja. Yang kedua, yaitu observasi dipengaruhi oleh responden yang diamati. Jika responden yang diamati mengetahui bahwa dirinya sedang diamati, bisa terjadi Hawthorne effect. Hawthorne effect yaitu suatu kecenderungan pada individu untuk mengatur tingkah lakunya agar tampak menjadi lebih baik, sehingga menjadi berbeda dari kondisi alamiah. Yang ketiga, observasi bersifat terbatas. Maksudnya yaitu harus menunggu munculnya gejala yang akan diobservasi. Yang keempat, sebagai metode, observasi terbatas oleh kurun waktu. Misalnya meneliti riwayat hidup. Yang kelima, observasi tidak mampu menjelaskan dinamika tingkah laku. Misalnya, peneliti meneliti orang marah bisa dilihat dari perilaku dan ekspresi, namun tidak bisa menjelaskan mengapa ia marah. Yang keenam, observasi tidak mampu menggali ide, perasaan, sikap, dan tanggapan seseorang. Yang ketujuh, tidak banyak bidang yang dapat diteliti dengan menggunakan observasi sebagai metode utama. Yang kedelapan atau yang terakhir, jika observasi menggunakan alat, maka kelemahannya antara lain yang pertama, tidak semua dapat menggunakan alat bantu. Yang kedua, bisa menimbulkan kecurigaan dari responden. Yang ketiga, yaitu dapat menggunakan biaya yang mahal. Yang kelima, metode penelitian survei yang akan dibacakan oleh Fitrah. Yang kelima, ada metode penelitian survei. Pengertian dan tujuan. Penelitian survei merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk kuesioner, yang kemudian disebarluaskan kepada responden. Jawaban dari responden dalam penelitian survei memungkinkan peneliti untuk dapat menyimpulkan serta mengeneralisasikan sebuah populasi yang diwakilkan oleh responden. Penelitian survei ini digunakan untuk memecahkan masalah isu dalam skala besar yang aktual dengan populasi sangat besar, sehingga diperlukan sampel dalam ukuran besar. Tujuannya yaitu satu, mengumpulkan data sederhana. Yang kedua, menerangkan atau menjelaskan, mempelajari suatu fenomena. Metode survei ini dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu cross-sectional survey digunakan untuk mengetahui isu yang bersifat temporer. Temporer ini maksudnya isu-isu yang sedang diperbincangkan dalam masa sekarang. Dengan pengumpulan data cukup 1 kali saja.
Yang kedua ada longitudinal survei, digunakan untuk memahami isu yang berkepanjangan tetapi populasi lebih kecil dengan pengumpulan data secara periodik. Periodik ini maksudnya updatean dari data-data sebelumnya yang diambil dari 1 tahun yang akan datang, atau 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, atau sebulan sekali. Langkah-langkah dalam penelitian survei ini, yang pertama menentukan masalah penelitian, yang kedua membuat desain survei, yang ketiga mengembangkan instrumen survei, yang keempat menentukan sampel, yang kelima melakukan pretest, yang keenam mengumpulkan data, yang ketujuh memeriksa data atau editing, yang kedelapan mengkode data entry, pengolahan dan analisis data, yang kesembilan interpretasi data, yang kesepuluh membuat kesimpulan. Teknik-teknik pengumpulan data ini dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, survei tertulis melalui kuesioner tertulis atau angket. Yang kedua, ada survei oral, menanyakan langsung kepada responden, dapat dilakukan melalui via telepon. Yang ketiga, survei elektronik, menggunakan internet, website, dan email atau Google Form. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.